ya udah over COT nggak apa-apa, yang penting selesaikan sampai akhir. Ibarat kita ya udah full jalan juga nggak masalah. Selaknat ini sebangsat ini dan panjang banget cok. Di sini ada nasinya? Nggak ada. Enjoy. Hari amat nih. Maaf guys, aku bener-bener penyok. It's okay, it's okay. Oh, live your life. Gotta live it your way. DNF memang menyesakan. Ketika kita sudah berjuang sekuat tenaga, mempersiapkan aparel dan segala perlengkapannya, latihan berbulan-bulan, saat itu pikiran masih ingin terus maju, tapi badan benar-benar sudah nggak mampu. Kejadian 3 tahun silam itu benar-benar membekas. Rinjani Ultra 2023. Berbekal rasa pedih itu, aku bertekad untuk menuntaskan yang belum kelar, melawan ketakutan akan kegagalan. Dan disinilah aku kembali, Rinjani Ultra 2026. Dengan rasa ragu, dengan rasa sakit, dan dengan versi diriku yang baru. Sabtu tengah malam lomba sudah dimulai. Di episode yang lalu, aku sudah menceritakan dengan detail hingga kilometer 20 atau sepertiga dari total race. Buat yang ketinggalan bisa flashback melihat episode sebelumnya. Karena di sini aku akan melanjutkan cerita perjuangan Rinjani Ultra dari kilometer 20 menuju puncak tertinggi Rinjani hingga usai di kilometer 60. Aku nanti biar kelihatan danaunya. Ternyata bukan tanpa sebab orang tuh pada takut sama letter R Rinjani. Ini aku lagi di letter E guys. Selaknat ini sebangsat ini dan panjang banget cok. Nih POV-nya ya. Kontennya Mas Dani nih. Nih legend guys, dikala aku lagi nyobain trail 10 km Sarsila, ini udah melalang buana nih. Mas Fauzi, Yes. panggilannya Osi guys. Thank you Mas Dani. Mantap. Kayaknya pertama kali ketemu di Semarang ya? Ya ya. Pas sampai nonton Semarang Ya. Ultra ya? Ungarun. Iya kan Ungaran kan? Ungaran, Lari ya. dari balai kota Ya. sampai ke puncak Ungaran. Nih dulu dia Mama Zaki itu orang-orang gila. Jadi gimana Mas Osi? So far so good. So far so good ya. Cuman ya awalnya ngaramin cramping di kilometer 14, nurunin pace. Kalau hitunganku sih harusnya ini aku lebih lambat 3-4 jam dari Plan. prediksiku sih ya. Ah. Ya udahlah. Masih Yang penting masih ya. aman. Cuman ya aku bingung itu dia ngomong kram dari kilometer 14 tapi masih bisa lanjut sampai mau puncak nih kilometer 80-an cok. Nurunin pace. Sepertinya sih kurang natrium ya. Oh sih. Jadi pas panas kan. Itu faktor 2 bang.
Udah nggak pernah latihan sama usia mungkin ya. Bisa jadi. Dulu kan masih muda kan. Enggak, Bang. Jadi mileage road aku tuh, Hah? mileage lari road aku dari Januari sampai sekarang Hah? hanya 80-an per bulan. Jadi kalau dibagi 4 ya 20-an. Remuk lah itu lah. Bosku banter banget. Makanya. Tapi ya air pekan hiking. Iya sih. Ya udah Mas. Untuk air pekan tetap pas hiking lah. Silakan Mas. Thank you Aku Mas bengek Dani. ngerekamin kamu. Thank you. Hajarkan lah. Yuk. 23,3 3690 elevation. Udah mau puncak guys. Gila nih. Remuk, bener-bener remuk. Seru sih. Tapi tuh, rutenya kayak ini. Ya. Woi, puncak. 9 jam setengah guys. Kita lariin. Akhirnya gelang dulu. Amin Mas Dani. Jos. Mas Dani. Mas Dani bibnya berapa Mas Dani? 3183. Bisa tolong fotoin dong. Akhirnya Rinjani. Tuh keren banget. Keren banget. Oke. Jujur, salah satu kenikmatan Rinjani 100 adalah ketika yang lain masih banyak yang berjuang naik, kita udah turun. Let's go. Ayo kok. Titik meneh kok. Ayo Masku. SMR tahun depan ikut lo ya. SMR. Ayo semangat. Yuk. Nikmat banget guys. Go 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 go. Tiga tahun lalu nggak bisa gini, nggak sempat rekam-rekam coy. Ayo boloku. Pak Bos. Ke sana. Aman kan? Hai 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 hai. Little bit more. Yoi, mantap.
Go. Mukbangnya kali ini kentang. Di sini ada nasinya? Nggak ada. Kurmanya habis, Pak? Ya habis. Semuanya Udah nggak apa-apa sih, Kentang. Apa bang? Oke. Thank you. PS Pelawangan Sembalun. Tadinya mau cola tapi habis, jadi kita minum Energen guys. Dibuatin nama abangnya. Kilometer 27. Masih halfway lebih, tapi segmen yang berat udah lewat, jadi rada aman lah nih. 10 jam setengah tapi waktunya. Makan dulu, kita makan dulu. Iya udah tadi udah makan. Makan aja lah. Oh iya, tugas. Bayar dengan normal. Bilangan lalu ini sama bilang harus kami. Ih, kasihan banget mana Cuk. Dia anak gini. Oke, siapa dia? Kasihan. Iyalah. Sama bilang. Biar jauh-jauh ngari. Mati John. Bareng sama porter lagi. Ya mas yuk. Tuh porter lagi. Mak. Oh, no please. Sudah mulai ada porter. So far sih
dan semoga enggak porternya enggak sebanyak waktu aku turun 2023 guys. Ini ada tapi cuman satu gitu loh, dan enggak ada pendaki. Tuh satu. Hei, aman. KM 29,8. Yoi. Jadi guys, ini sih ada porter, tapi nggak sebanyak waktu 2023. Jadi 2023 tuh kalau nggak salah ya, itu Rinjani buka pertama setelah pandemi guys. Jadi makanya ramai banget waktu itu. Ini masih oke sih kalau segini, masih bisa selap selip kita. Hari ini yang naik lumayan juga nih, manca semua cuy, porternya doang yang lokal. Ternyata waktunya mepet guys, paksa ngebut nih. Ada hal yang sedikit konyol di sini guys. Aku ngecek jam sekitar kilometer 30-an dan aku udah lebih dari 11 jam, sekitar 12 jam. Jadi yang awalnya tuh turunan mau keep moving santai, terus begitu ngeliat jam, buset, ini aku masih kurang 30 kilometeran. Dan aku nggak ngerti nanti tanjakannya seperti apa, walaupun ada di GPS ya. Tapi waktunya tuh udah running hampir 12 jam, yang mana sisa 8 jam lagi. Langsung panik, langsung ngegas. Nomor Bang. 3180. Ada Air mineral bang, air mineral apa tuh? Nah, ini mau hah? Cope. Cipuin. 60 nih berapa kilo di mana? Oh. Berapa kilo lagi? Tanya persiapan no. 5 kilo lagi. Tutupnya mana? Bang, Tolong dong. Batas berapa di sini? Ini yuk. Bang, kalau yang habis dong, mau habis tuh tolong. Yang mau habis sih? 60 sama 100 ini. Ya, bukan antara tukang. Jadi tengok nih kerja disuruh ya. Si lagi ini tuh batasan bau keliwat misalnya jam 1 nanti. Nanti ini Harus keburus. aku masih pede sih sebenarnya. Mas berikutnya berapa ya? Mas berikutnya berapa? 5 kilo ya Bas berikutnya? Ya, 5 kilo. Tombongnya? Barengan Mas Adi. Nah, searching dulu. Kilometer 34,5. Udah 12 jam cuy. Masih sisa 26 kilo lagi. Sisa 8 jam doang. Mana ini panas banget lagi. Yuk, mendung please, mendung. Ada sapi. Sapi ngok-ngok. 38 kilo, 12 jam setengah. Jadi waktu 1,5 jam. Jarak masih 22 kilo. Gila, ngebut terus aku tadi turunan sama flat. Akhirnya jalan raya.
Yang kasih pinjam kursi itu satu yang. Ini masanya ya? Di situ ya? Itu sini. Mau di sini? Mana? Yang ada mas. Ya boleh. Tiga 183. Jangan sama Ra. Mas tolong tuangin mas. Mana? Enggak tuh kotor. Tambah air. Oh iya dong. Wih, pesnya dia. Panas saya. Pesnya Dinapit tuh. Tim Dinapit nih. Panas banget mas. Iya, habis hujan kan. Tanahnya masih basah, keluar matahari udah. Itu gerah itu. Aman lah. Dapat ini. Harusnya baru turun. Nah, ntar. Aku ngebut marai mak teratap. Kopi. Nanti jangan lama-lama di WS rumah adat ya. Ya. Pokoknya perlunya apa udah langsung berangkat aja. Kunciannya di situ. Terkadang terlena di situ kan banyak itu makanan. Duluan ya. Masnya, son ya. Ayo. Ayo. 3183. Check out. Oke, ganti baju, topi tetap. Kita lanjut gas lagi guys. Kilometer 36 apa depannya? Kilometer 38. Jadi jembatan kerang sok. Wow. Enjoy. Area amat nih. Sekarang kita ada di kilometer 40,8 guys. Ini nggak ngerti dah antah berantah bukit apa nggak jelas. Yang jelas panas banget di sini. Ini jam 1:30 siang. Jadi kebayang kan panasnya kayak apa. Aku berharap hujan please hujan. Kalau nggak hujan berat banget nih. Ini kilometer udah 14 jam, kilometer 41 masih 19 jam. Ada daun. Hai. Maaf guys, aku bener-bener penyok, jadi nggak mood rekam. Ini udah 43, sisa 5 jam 15 menit waktunya. Masih ada 17 kilo. Gila, berat banget. Ini ternyata naik ke Pergasingan kita ini. Beratnya Tuhan. Aku coba makan, mual lagi, malah mau muntah. Aduh. Semoga habis turun dari Pergasingan ada warung, pengen beli es teh manis buat balikin mood. Ini hal yang aku sangat jengkel guys. Turunan dari puncak, full ngebut, full effort,
aku nggak ngerti, mungkin di sini salahnya. Sampai di bawah aku mungkin kurang makan, kurang asupan, jadi telat asupan dan akhirnya mual, ngebong guys. Nggak banyak footage di sini karena bener-bener aku mikir harus gimana. Jadi setiap mau masukin makanan itu ada rasa mual, pengen muntah. Jadi kayak aduh ini gimana ini. Terus abis dari dropback itu aku sengaja move secepat mungkin, ganti baju lalu move. Nah, pergasingan tuh gila. Pergasingan menurutku salah satu segmen terberat walaupun nggak setinggi Rinjani, tapi di sini kita kena waktu siang bolong dan harapanku hujan, zong, sama sekali panas, cerah. Jadi wah di sini benar-benar habis-habisan. Segmen yang menurutku di event kemarin buat aku paling berat, pergasingan. Nih, dari tadi diajar tanjakan bertubi-tubi dan panas. Untuk di sini nih, pergasingan, kabut, hancur udah. Wow, pas turun terus kebuka guys. Epic bener viewnya. Ya mas. Oke guys, nih kurang 4 kilo menuju WSD Sadat, tapi udah hancur, air udah tinggal dikit, parut mual, pengen cari hangat tapi nggak ada. WS nya sisa 4 kiloan lagi, masih lanjut tapi perut mual banget. Mampir warung kopi guys. Vlog saya bang. Nah, ada pop mie datang lihat. Mau deh satu. Oke. Nah, Pop mie no. bang nggak usah deh, ini aja. Paling banyak nih. Ini kalau misal nggak nginget 3 tahun lalu lagi aku pasti udah nyerah. Nah itu berarti apa namanya, waktu masih sisa 3 jam 25 menit, jarak masih sisa 11 kilo, harusnya sih aman. Semoga. Akhirnya sampai WS Rumah Adat. Mual banget. Minta bikinin hangat sama mbaknya. Kenapa? Es batu. Es batu. Mal. Mau ditambah air dingin? Boleh. Yang penuh mas? Tutupnya? Es batu doang. Itu es batu doang. Tutupnya mana mas? Loh mas, tutupnya. Oh iya.
Baru pertama kali ngeres minta obat mual nih. Katanya harus diikunya. Orang aman. Mual. Jalan bang. Oke. Masih ada sisa waktu 2 jam 50 menit. Kurang 9 kilo. 2 jam 50 kurang 9 kilo dan elevation gain masih 500. Jadi ini jalan dulu sekiloan. Udah agak enak, kita coba lari. Terus kita gas ke Bukit Sempene. Keluar dari water station. Halo. Aku masih punya waktu 3 jam dan masih sisa 10 kilo dengan elevasi 500. Aku coba keluar dengan jalan dulu 2-3 km. Aku full jalan karena benar-benar masih nggak enak banget, perut kosong, nggak ada tenaga. Tapi udah sempat masuk makanan ya, jadi masih proses nyerna. Nah dari situ 2-3 kilo aku jalan, terus gong, ini dia final rajanya yang paling gila. Ternyata di sini guys, Tanjakan Telaga. Itu bukit, aduh miringnya gradenya 45%. Di Strava ada segmennya. Bayangin, dengan sisa tenaga masih harus naik 700 meter dapat elevation gain 350. Ini bahkan summit attack-nya aja tuh nggak securam ini guys. Yaudah, perut udah mulai enak, udah mulai bisa lari ke arah tanjakan. Dan untungnya aku bawa gel, masih ada beberapa EJ, jadi aku langsung gas, minum langsung gas. Wood. Di sini sebenarnya kaki udah letoy, kaki udah narik-narik, terutama betis sama paha. Tapi syukurlah nge-gym tuh kepakai di sini guys. Bisa sama tricep masih aman, jadi aku udah bener-bener kayak dayung full. Udah pikir-pikir kayak orang gila sih. Dan ketika sampai di atas udah mulai gelap kan. Aku pikir turunannya tuh bakal ranabel, ternyata batu-batu. Sisa 5 kilo, waktu sisa 1 jam 45 menit. Kakiku pahanya ngelok-ngelok, kram-kram. Aduh. Tanjakan Semana gila sih. Gradiennya 40%-an coy. Gila banget. Waktunya sisa 1 jam lagi nih. 18.58 sekarang. 1 jam 2 menit coy. Gila. Lari sekuat tenaga. Cuma bicara seotai. Padahal mual-mual dan lemes. OMG ya. Udah tinggal 4%. Oke teman-teman, race sudah usai. Ini belum sempat bongkar-bongkar, cuman ya seperti yang kalian lihat di akhir-akhir terutama nggak banyak footage, tapi syukurlah ada temen orang sini kayaknya yang ngerekamin ketika finish, jadi thank you banget. Terus ternyata aku tuh finish tuh bareng sama juara satunya 100 miles guys, orang Cina, dan dia tuh break record, jadi selisih sedikit, dan aku sempat masuk ke live reportnya si Rinjani 100.
Ya, overall aku puas walaupun ada drama. Jadi mungkin pesan ke teman-teman, kalau dari sudut pandangku, lihat goalnya apa. Kalau semisal dari awal pengen finish, ya udah coba ukur diri kalian, selesaikan bisa atau enggak. Tapi kalau semisal bener-bener badanmu udah nggak bisa, ya nggak masalah buat nyerah. Masih ada tahun depan, kalian bisa remedi, kalian bisa persiapan badan yang lebih proper, latihan lebih proper supaya lebih aman. Dan aku bisa bilang hasil hari ini mungkin mengecewakan, jauh di luar target itu 17 jam by the way. Tapi kalau flashback ke belakang, ngelihat satu-satu step by step apa yang terjadi, ya aku masih bisa bersyukur masih bisa finish. Nah, mungkin ini salah satu kelebihan aku rest trail dari lama dan udah makan asam garam berbagai rest trail dan udah sering kena trouble. Jadi ketika ada trouble, mual, dan ada waktu sekian nih, aku bisa manage gimana caranya supaya badan tetap aman dan tetap bisa ngelewatin finish. Nah, ini aku mau cerita aja. Kemarin udah sampai di fase pikiran bahwa ya udah over COT nggak apa-apa, yang penting selesaikan sampai akhir. Ibarat kata ya udah full jalan juga nggak masalah. Ya, tapi syukurlah 1,5 jam terakhir tuh setelah makan obat dikasih tim medik, ternyata masih bisa lari dikit-dikit dan akhirnya finish 47 menit sebelum COT. Dan kita sekarang review dari Rinjani 100. Menurutku so far rutenya masih terbaik di Indonesia. Jadi terindah ya, bukan terbaik, terindah. Landscape-nya gila, gokil, gunungnya keren, dan ya Sembalun itu memang mirip kayak Chamonix versi mungkin sekian puluh tahun lalu. Untuk marking top dengan area seluas itu, markingnya aku hampir nggak pernah lihat GPX di jam, jadi ya udah lari aja. Terus rutenya, jalurnya juga oke, so far nggak ada yang rapat-rapat banget. Mungkin kalau dari aku senaruhnya macet, jadi salah strategi. Kalau teman-teman lihat video ini, kalian bisa nge-push dari awal lebih ke gas supaya ketika masuk ke Senaru tuh nggak terlalu antri ya. Nah, tapi ini pedang bermata dua guys. Kalau kalian nge-push naik di Senaru 60 sama 100k, kalau overpush juga bengek pasti nanti di atas ambiar, karena banyak banget. Aku tuh nyusulin dari mulai turun dari mana namanya Senaru ke Segara Anak sampai ke atas lagi ke Pelawangan, tuh nyusulin banyak banget pelari yang ketika awal tuh nge-push banget. Jadi, nah untuk WS ratingnya menurutku 6,5/10. Sebenarnya semua elemen ada cola, ada isotonik. Nah, cuman makan beratnya nih memang perlu diakui rada minim. Sampai kilometer 50 aku nggak dapat nasi, tapi memang ada replacementnya, ada kentang. Cuman ya kenapa kok di sini mereka nggak sediain mie ya, mie instan gitu, yang mie seduh, mie gelas gitu. Karena sebenarnya tuh lumayan membantu tuh. Terus untuk variasinya oke sih, buah, semangka, ada kurma, terus yang aku paling suka jeruknya nih mantep, manis dan enak, dan nggak dilimitin sekian iris per orang, jadi ambil banyak masih oke. Dan ada berbagai macam itu ya, kopi, teh, terus sereal gitu, jadi ini salah satu nilai plus. Cuman ya balik lagi, makanan beratnya atau karbo beratnya menurutku masih kurang. Terus Rest Village ya Rinjani selalu di situ sejauh yang aku tahu. Nggak tahu kalau dulu ternyata pernah dari Senaru ya. Cukup oke, dan makin tahun makin banyak boot, karena dulu tuh kayak nggak ada boot. 2023 1-2 boot doang. Nah, ini udah lumayan ada. Dan vibes paling istimewa dari Rinjani 100 tuh kita berasa kayak ikut race di luar, nggak kayak race di Indo, terutama kategori ultranya ya, karena lebih banyak peserta manca daripada peserta Indo kalau kalian total. Jadi ketika kita di rute, antri itu tuh bakal banyak, ada orang ngomong Inggris, ada orang ngomong Mandarin, ya ada Indo, ada Melayu. Jadi secara experience ini keren, good banget. Akhir kata, thank you buat semuanya yang udah nonton vlog ini. Pertanyaan dan saran langsung tulis komentar. Kalau kalian mau coba Rinjani 100, bener-bener harus latihan yang sangat prepare,
baik kategori 27 dan 36 itu super long climb. Khusus kategori 36 ke atas kalian harus latihan di gunung 3000-an, karena kalau enggak pasti bakal engap, bakal puyeng tuh kepala, bakal cenut-cenutan, kena AMS dan sebagainya. Nah, buat yang 60, 100 apalagi 100 miles kalian harus bener-bener latihan edan-edanan, karena ini berat banget, levelnya beda sama race-race lain yang mayoritas di Jawa. So itu dulu, thank you buat semuanya, sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, bye bye.